Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Agim S. Dari PGSD kelas B NPM 2304-2811-064. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran tematik. Istilah pembelajaran tematik pada dasarnya merupakan pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Menurut Triento, pembelajaran tematik pada dasarnya adalah pembelajaran terpadu. Pembelajaran tematik merupakan model pembelajaran terpadu. Definisi ini, pembelajaran terpadu ini yaitu membangunkan atau menghubungkan berbagai gagasan, konsep, keterampilan, nilai, sikap baik atau mata pelajaran. Dan konsep dasar pembelajaran tematik saat ini, pembelajaran tematik yang berkembang di SD mengarah pada penggabungan dari web model jaringan laba-laba, dan Arkwright model terpadu. Penggabungan model jaringan laba-laba dan model terpadu yang dimaksud yaitu penggunaan tema untuk menggabungkan beberapa mata pelajaran dengan menetapkan prioritas. Dan yang kedua, landasan pembelajaran tematik. Terdapat beberapa landasan yang menopang penerapan pembelajaran tematik agar dapat diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Yaitu landasan filosofis. Menurut Hajar, landasan filosofis dalam pembelajaran tematik dipengaruhi oleh 3 aliran sifatnya, yaitu aliran filsafat progresifisme, di ama segala proses kegiatan belajar dan mengajar antara guru dan para peserta didik di sekolah harus menekankan pada pembelajaran kreativitas, memberikan sejumlah kegiatan busana yang alamiah, serta memperhatikan pengalaman peserta didik. Dan aliran konstruktivisme, yaitu berupaya melihat pengalaman siswa secara langsung sebagai kunci dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, aliran humanisme, yaitu berusaha melihat peserta didik dari sebagai keunikan, karakteristik, potensi, serta motivasi mereka. Landasan psikologis. Landasan psikologis menurut Prastowo, landasan psikologis pembelajaran tematik berkait erat dengan psikologi perkembangan siswa dan psikologi belajar. Dan landasan yuridis pembelajaran tematik merupakan konsep pembelajaran yang menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi satu tema. Undang-undang landasan yuridis tersebut adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan mengajarkan dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang ketiga, karakteristik pembelajaran tematik. Dalam penerapan pembelajaran tematik di sekolah, guru harus memunculkan karakteristik pembelajaran tematik sebagai pembeda dengan pembelajarannya lainnya. Hal ini penting dan harus dilakukan karena indikator pembelajaran tematik terletak pada karakteristik
karakteristik tertentu. Adapun kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik. Yang pertama, kelebihan. Menurut Majid, pembelajaran tematik memiliki kelebihan sebagai berikut. Itu menyatakan karena berangkat dari niat dan kebutuhan anak didik, memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak didik. Hasil belajar dapat bertambah lama karena lebih berkesan dan bermakna. Dan selanjutnya, mengembangkan karakteristik berpikir anak didik sesuai dengan personal yang dihadapi. Menumbuhkan karakteristik keterampilan sosial melalui kerjasama, memiliki sikap potensi komunikasi dan tanggap terhadap gagasan orang lain, menyajikan kegiatan yang bersifat nyata sesuai dengan personal yang dihadapi dalam lingkungan anak didik. Dan adapun kelemahan, sedangkan menurut pendapat Kadir dan Asrohah, kelemahan yang mencolok dalam pembelajaran tematik yaitu pembelajaran menjadi lebih kompleks dan menuntut guru untuk mempersiapkan diri sedemikian rupanya ia dapat melaksanakannya dengan baik. Persiapan yang harus disiapkan oleh guru lebih lama karena guru harus merancang pembelajaran tematik dengan memperhatikan keterkaitan antara berbagai pokok materi tersebut di beberapa mata pelajaran menurut penyediaan alat, bahan, sarana, dan prasarana untuk berbagai mata pelajaran yang dipadukan secara serentak. Dan adapun prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu merupakan konsep dasar dalam pelaksanaan proses pembelajaran pada kurikulum 2013 di jenjang SD yang sudah diatur dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Ada beberapa model WebBed. Model yang paling populer adalah model WebBed. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Model ini diterapkan dalam kurikulum 2013 pada SD. Model keterhubungan atau connected. Model keterhubungan adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menggunakan satu konsep dengan konsep lain. Dan yang ketiga, model keterpaduan atau integrated. Model ini merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antara model pembelajaran. Model ini diusahakan dengan cara menghubungkan mata pelajaran dengan cara-cara penetapan prioritas. Dan yang selanjutnya, materi selanjutnya yaitu pengertian pemetaan tema dalam pembelajaran tematik. Pemetaan tema adalah suatu kegiatan untuk memperoleh gambar secara menyeluruh dan untuk semua standar kompetensi. Dan yang B, cara menentukan tema dalam pembelajaran tematik. Adapun menurut tim Puskur dari Departemen Pendidikan Nasional 2006 menentukan tema dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu guru mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang
terdapat dalam tiap-tiap mata pelajaran. Dan yang kedua, cara kedua, guru menetapkan terlebih dahulu tema-tema penggiatan keterpaduan untuk menentukan tema tersebut. Dan C. Prinsip pengembangan dan pemilihan tema. Yang pertama, 1. Memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan siswa-siswi. Yang kedua, dari yang termudah menuju yang sulit. Dan yang ketiga, dari yang konkret menuju yang abstrak. Dan yang materi selanjutnya itu yang terakhir, elemen dasar dalam pembelajaran tematik. Ya, A. Komponen dasar pembelajaran tematik. Adapun bagian-bagian dari elemen yaitu bahan ajar. Dan yang kedua, interaksi. Dan yang ketiga, kolaborasi. Dan yang keempat, masyarakat sebagai sumber belajar. Dan yang kelima, waktu. Dan yang keenam, pemberdayaan. Adapun aktivitas pembelajaran tematik menyediakan beragam aktivitas bagi siswa. Anak-anak terlibat dalam berbagai jenis kegiatan dalam mengeksplorasi tema atau topik. Baik, cuma itu yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.